Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Bang Andreas. Bang Andreas, apakah sudah mendapatkan respon dari KPU berkaitan dengan usulan ini? Dan seberapa penting sih sebetulnya mengenai persoalan nomor urut ini yang tidak lagi diundi untuk PDIP, Bang Andreas? Ya, karena penting makanya kita mengusulkan itu. Artinya Ibu Mega sendiri juga mengusulkan soal nomor urut ini gitu. Kalau respon dari KPU, saya kira lebih baik langsung ini ke KPU gitu. Tapi menurut kami artinya sebaiknya ini perlu dipertimbangkan dengan catatan tadi gitu untuk ya kepentingan bagaimana soal apa dari segi pembiayaan, terus kemudian dari segi itu tadi membangun memori dengan konstituen itu akan lebih mudah, dan ini berlaku dia buat partai mana saja yang ya terlibat di dalam pemilu. Dan karena kebetulan sekarang yang ada ini ada beberapa partai yang sekarang sudah ada, tapi kemudian kalau ada partai baru yang masuk dan yang sekarang ini keluar, mereka depan mereka juga yang akan memperoleh dalam arti keuntungan dari dengan nomor urut yang tetap ini gitu. Ini soal bagaimana antara partai dan konstituennya gitu. Mbak Titi, menurut Anda seberapa besar sih pengaruh nomor urut ini dengan elektabilitas maupun kemudian cara memilih dari pemilih nanti? Ya, kalau studi yang menilai ya atau mengukur apakah nomor urut punya pengaruh terhadap perolehan suara atau keterpilihan parpol, kami belum pernah melakukan itu. Yang ada itu adalah nomor urut itu sangat berpengaruh pada keterpilihan caleg. Karena 64% dari caleg terpilih di DPR RI itu adalah caleg pada nomor urut 1. Jadi ada memang insentif dari nomor urut caleg terhadap keterpilihan. 64% itu adalah caleg pada nomor urut 1. Tapi kalau untuk partai politik, ini memang terkait dengan desain surat suara ya. Karena ketika surat suara dibuka, terutama kalau partai politiknya banyak, kecenderungan pemilih itu kalau misalnya dia adalah swing voters atau kemudian pemilih yang tidak kenal dengan peserta pemilu, mungkin dia akan melirik atau melihat partai politik yang posisinya itu memikat mata begitu. Nah, disinilah memang kecerdikan KPU di dalam mendesain surat suara, sehingga di dalam desain surat suara itu partai politik betul-betul diperlakukan secara adil dan memiliki akses kepada pemilih secara sama. Nah, terkait dengan misalnya apakah mungkin gagasan untuk tidak mengundi kembali nomor urut ini, tentu saat ini berhadapan dengan hukum positif kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 179 ayat 3. Karena di sana disebutkan nomor urut partai politik itu diundi oleh KPU dalam sebuah rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, pemerintah DPR dan DPD kan sudah menyepakati tidak akan merevisi Undang-Undang Pemilu. Kalau gagasan ini ingin terus misalnya dikonkretkan, maka konsekuensinya Undang-Undang Pemilu harus direvisi. Kalau kita revisi ya pasti akan menjadi juga ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Kalau bagi kami tentu diskursus soal desain surat suara, bagaimana kepesertaan partai politik di pemilu dan juga akses pada perubahan atau tidak diubahnya nomor urut itu tidak bisa, sebaiknya itu tidak dilakukan saat tahapan pemilu sudah berjalan. Jadi pendaftaran partai politik kan itu tahapannya satu rangkaian, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, ketika misalnya proses tahapan itu sudah berlangsung dan pada tanggal 14 Desember 2022 nanti partai politik peserta pemilu 2024 akan ditetapkan, kita ikuti saja aturan main yang memang sejak awal diketahui ketika partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu. Perbaikan-perbaikan untuk pemilu ke depan, terutama bagaimana kita mengatasi ekses politik biaya tinggi, politik transaksional jual beli suara, dan seterusnya, itu bisa kita bangun secara lebih mendalam ya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk pemilu yang akan datang. Kalau kami memandangnya seperti itu, Mas Kevin, Egan. Ya, Bang Andreas, terakhir singkat saja, ini usulannya berbenturan dengan aturan yang ada, harus merevisi Undang-Undang Pemilu. Apakah memang itu tujuannya dari PDIP?
Tidak, artinya gini, soal bahwa nomor urut itu harus diundi di dalam suatu rapat juga tidak dinyatakan di dalam pasal itu bahwa setiap kali itu harus diundi. Toh nomor undi yang kita peroleh sekarang ini kan sudah diundi pada kesempatan yang sebelumnya, pada pemilu sebelumnya gitu. Jadi tetap diundi untuk mereka yang baru datang gitu. Sementara yang sudah memiliki ini sudah diundi pada periode yang lalu gitu. Nah ini yang saya kira ruang ini kan, interpretasi ini kan bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan usulan ini gitu. Jadi sebenarnya soal berbenturan dengan peraturan saya kira tidak juga gitu kalau kita menginterpretasikan seperti yang tadi saya sampaikan itu gitu. Bahwa mengundikan itu tidak berarti bahwa setiap kali pemilu itu harus diundi gitu. Tapi sudah pernah diundi gitu. Artinya sebelumnya partai ya seperti PDI Perjuangan sudah pernah diundi, atau P3 atau PKB kan sudah pernah diundi di dalam pemilu sebelumnya. Jadi ya proses pengundian itu adalah soal waktu, bahwa sekarang atau sebelum itu bisa masuk di dalam interpretasi ini gitu. Saya kira Kita itu akan Mas tunggu. Igen. Baik Bang Andreas dan Mbak Titi, kita akan tunggu nanti respon dari KPU. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Bang Andreas telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.